Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini hujan di garasi taksi, jadi ada perbaikan satu, lagi nunggu Gen 3, nggak tahu jadi apa enggak. Jadi sambil nunggu kita bahas sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat pengguna Vios Limo atau mobil yang ada koilnya mirip-mirip Vios Limo, mungkin Avanza, Xenia, ya mobil-mobil yang awal baru-baru lah. Nah jadi gini teman-teman, pengalaman kita untuk masalah perkoilan. Nah jadi buat teman-teman mungkin ada yang masalah koil ya, pernah ada masalah koil, jadi atau baru ada masalah atau belum ada masalah, jadi paling nggak ada pengetahuan. Nah kenapa ini perlu? Ini perlu sekali buat teman-teman yang punya mobil Vios Limo, terutama mobil ekstraksi. Kenapa? Karena rata-rata kilometer udah tinggi, ini udah mulai kena. Nah jadi hari ini saya mau bahas teman-teman, jadi yang KW dengan yang tidak KW. Jadi bagaimana sih cara membedakan koil yang KW dengan yang tidak KW? Nah membedakannya yang pertama pastinya harganya sudah pasti beda jauh. Yang KW, yang koil KW biasanya ada merek Toyota, ada merek Lexus, Toyota Lexus gitu biasanya. Nah itu yang KW itu harga di 180, di 200 ribu. Nah itu harga gitu. Kalau harga ori itu di 600 sampai dengan 700 harga orinya. Ada lagi harga copotan di 250 sampai dengan 300. Itu harga-harga koil Vios Limo yang beredar di lapangan. Nah terus masalahnya apa? Nah masalahnya begini, masalahnya ada teman-teman yang ketika mobilnya rusak bingung mau ganti koil yang mana, yang copotan kah, yang ori kah, atau yang KW. Mungkin untuk yang duitnya banyak nggak masalah, yang ori aja beli gitu ya daripada resiko. Tapi kadang-kadang juga mikir 600 ribu gede juga ya gitu. Nah jadi gini, jadi dari saran dari kita ya, jadi kalau ada teman-teman kasus kayak gini, ada teman-teman kasus misalnya di bengkel harus ganti koil. Nah kalau memang ada dana itu silahkan beli yang ori, nggak apa-apa mahal 600 ribu, orang toh mobilnya harganya 70 juta 80 juta, kenapa kalah di 600 ribu? Beli kalau memang ada dana. Tapi kalau memang misalnya mepet banget, belinya copotan. Kalau memang misalnya mepet banget, belinya copotan dengan resiko lama, karena nyari copotan nggak semudah seperti nyari yang KW atau yang baru. Yang opsi terakhir ya mau nggak mau beli KW kalau memang misalnya dalam perjalanan daripada mobilnya nggak bisa pulang segala macam. Jadi itu 3 opsi yang masalah perkoilan. Jadi ya kalau saran saya daripada buang-buang uang, mending beli ori untuk koil daripada buang-buang uang. Kenapa? Jadi gini, pengalaman kita untuk koil itu, untuk koil-koil KW itu kekuatannya biasanya sih antara 3 bulan sampai 6 bulan. Bahkan nih ada koil ini nggak tahu reject atau apa ya, ini baru Cirebon Jakarta udah jebol, nggak kuat karena ini panas tinggi, nggak kuat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk koil-koil yang KW. Jadi mungkin ada teman-teman yang pakai koil KW awet juga ya, silahkan di kolom komentar aja buat perbandingan sebenarnya bagusnya yang kayak gimana sih. Tapi kalau dari sisi teman-teman mekanik yang kita di sini itu lebih baik nyari copotan atau ori, jadi tidak direkomendasikan untuk KW untuk dari sisi kita ya. Nah terus bagaimana cara membedakan teman-teman yang ori sama yang KW? Karena secara fisik sama aja. Contoh 4 ini secara fisik sama tuh, sama tuh. Sorry. Oh ini beda. Apa nih? Oh ininya beda ya. Nih tuh sama. Nah kita samain kayak gini ya. Nih sama. Secara fisik semua sama. Tuh ada Toyota, ada Denso segala macam. Ini bahkan ada hologramnya. Nah yang bedakan, cara bedanya bagaimana yang KW dengan yang enggak KW. Jadi kalau teman-teman misalnya sama bengkelnya, oh ini dikasih ori gitu, harganya misalnya sekian gitu. Nah ini contoh saya kasih ori. Nah ini dia. Nah jadi kalau ori kurang lebih
Nah, ini ada kode 034811 untuk Pios Limo. Terus ada kode C2 atau A berapa gitu. Nah, ini kodenya ini untuk Orian. Nah, yang enggak ori apakah ada seperti itu? Kita lihat. Nah, untuk ori nggak ada. Nah, untuk yang enggak ori nggak ada. Pasti nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Tuh. Tuh. Oke. Itu cara bedainnya. Saya pastikan lagi yang ori ada apa enggak. Saya ambil yang ori ya. Nih, ini masih hidup kebetulan, pesanan orang masih hidup. Yang mau pesan silahkan kontak di harga 250.000. Silahkan kontak ke garasi taksi nih yang ori. Nah, jadi kayak gitu. Garansi di 1 bulan di sini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi cara membedakannya itu dari sini itu kanan kiri harusnya ada kodenya. Dari sini ada kodenya. Jadi itu untuk membedakan ori atau tidak. Nah, kalau memang misalnya terus ada lagi copotan atau bukan, tapi itu sih nggak terlalu ya, nggak terlalu urgent. Tapi kalau copotan biasanya ada, saya lihat ada titik-titiknya. Nah, ini copotan mobil dari awal beli biasanya. Tapi bisa jadi ori tapi nggak ada titiknya karena itu beli yang baru. Nah, itu jadi teman-teman yang mau beli koil kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang misalnya nanti ditawarin sama bengkel dengan harga 600.000, pastikan itu ori. Silahkan dicek seperti tadi, ada kodenya depan belakang. Itu kalau ada kode depan belakang ya 99% ori lah, karena kita susah juga nih, ori dengan nggak ori itu hampir sama. Tapi ya pengamannya kurang lebih gitu. Yang punya cara lebih efektif lagi silahkan di komen lagi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang lagi ada masalah mau ganti koil. Nah, terus buat teman-teman rekomendasi buat yang bekas ekstraksi yang kilometernya udah di atas 300, saran kita beli paling nggak 1. Jadi ketika ada copotan beli sekarang juga, jaga-jaga kalau teman-teman ada masalah dengan koilnya, karena rata-rata kenanya di situ, rata-rata di koil karena faktor umur. Nah, jadi kurang lebih itu ya. Jadi silahkan mampir ke garasi roda 4. Jadi untuk sharing dan konsultasi, yang mau beli juga silahkan sharing kemari, ditunggu ngobrolnya di sini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.